John Herman, sang juru selamat timnas Indonesia. Kali ini kita akan ngomongin timnasnya John Herman ya. Ini benar-benar keren banget. Meskipun di ajang AFF kali ini Indonesia itu belum menghadapi lawan-lawan yang sepadan ya, karena dua match terakhir itu baru ngalahin Kamboja dan juga Timor Leste. Meskipun skornya telak 5-1 dan juga 3-0, tetapi sepanjang sejarah juga dari zaman Gonzales, dari zamannya Buas Salosa ya, Indonesia sudah membantai-bantai negara tersebut ya. Tetapi kita harus melihat timnas kita di era John Herman dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Pertama, ini ada pernyataan yang sangat menarik ya. Mungkin ya Coach John Herman ini menduplikat cara-cara atau sistem dari Luis Enrique. Pertama, kalau kalian nonton pertandingan AFF ya, John Herman itu memiliki kebiasaan baru, yaitu mengawasi permainan timnas Indonesia dari tribun atas di menit-menit awal babak pertama. Itu juga sebuah kebiasaannya Luis Enrique gitu kan. Lalu ada statement terbaru. Ini keren banget statement ini, jujur gue sangat salut sama John Herman. John Herman mengatakan bahwa Indonesia itu harus memiliki sebuah mentalitas, karena Indonesia ini selalu mendamba-dambakan sosok pemain nomor 9 atau mindset selama ini bahwa yang mencetak gol itu seorang penyerang. Kata John Herman, mindset seperti ini harus dirubah, bahwa semua pemain harus bisa mencetak gol, baik itu dari sayap, gelandang, dari back, bahkan harus bisa mencetak gol. Mentalitas seperti inilah yang harus dimiliki oleh timnas Indonesia, dan terbukti dari beberapa pertandingan John Herman ini masih melakukan meracik skuad ya, kombinasi-kombinasi antara Beckham Putra dan juga Eliano dan juga Donitri, memadukan atau mensinkronisasikan pemain-pemain lokal kita dan juga pemain diaspora. Harapannya ya, pemain lokal kita itu catch up levelnya sehingga memiliki kualitas yang sama, bahkan semoga saja lebih daripada abang-abangan diaspora. Salah satu pemain yang berhasil catch up itu ya, salah satunya adalah Rizky Ridho yang posisinya tidak tergantikan. Lalu ada sosok rising star baru kita, yaitu Donitri Pamungkas, di mana secara permainan Donitri ini bahkan dinilai oleh Bang Kelvin Verdong, sosok Donitri layak bermain di Eropa. Ini sebuah pengakuan yang datang dari orang dengan work ethic terbaik di skuad timnas Indonesia. Kita tahu sengotot apa permainan dari Kelvin Verdong, dan Kelvin Verdong adalah sosok yang membuktikan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Ketika bermain ngotot bersama timnas, karirnya langsung melejit dan sekarang bermain untuk Roche Lille ya. Ini keren banget Kelvin Verdong. Kurang keren apa lagi, Kelvin Verdong itu musim depan bermain di UCL, menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Apa enggak gokil ya? Mungkin merubah sejarah. Musim depan UCL gue tidak akan memfavoritkan Barcelona seperti biasanya, tetapi gue akan mendukung all in kepada Losce karena ada sosok Bang Kelvin Verdong gitu kan. Dan dilatih oleh anak dari Don Carlo Ancelotti, David Ancelotti, bermain juga bersama Mbappe, meskipun bukan Kylian ya, tetapi Ethan Mbappe, dan sosok legendaris dari Arsenal yaitu Olivier Giroud gitu kan. Ini kurang hebat apa pengakuan datang dari sosok Kelvin Verdong untuk karir dari Donitri Pamungkas. Bahkan gokilnya lagi, FC Emmen meskipun bermain di divisi 2 Liga Belanda itu mengincar atau tertarik kepada Donitri ya. Semoga saja Persija tidak egois ya, seperti yang pernah terjadi pada Rizky Ridho, di mana Persija menahan Rizky Ridho dari peluang abroad gitu kan. Semoga saja kita melihat Donitri bisa abroad. Lalu ada Beckham Putra, yang mungkin Beckham Putra itu masuk ke dalam skuad timnas ya untuk AFF ya, meskipun untuk tier 1-nya, tier S-nya Beckham Putra juga akan dimainkan, tetapi ya lagi dan lagi karena postur dan juga posisinya, sehingga kalau untuk menghadapi negara-negara dari AFC nanti AFC Januari itu agak susah untuk Beckham Putra. Tetapi secara kualitas Beckham Putra membuktikan bahwa dia layak dipanggil timnas. Lalu ada nama-nama baru ya, seperti salah satunya Brian Fatari juga, ada Rayhan Hanan juga.
Ini upaya John Herman untuk tetap memadukan pemain lokal dan juga pemain diaspora. Semoga saja sih akan ada nama-nama baru. Semoga saja Brian Fatari ini akan menjadi Rizky Ridho yang lainnya yang akan menjadi pilihan utama di timnas, maupun itu untuk AFF maupun untuk AFC-nya gitu kan. Apalagi secara permainannya, ini benar-benar guys, kalau kita melihat AFF sepertinya timnas kita tercinta, timnas Indonesia, kalau tanpa pemain diaspora, aduh kasihan banget dah gitu kan. Karena permainan dari Kamboja, permainan dari Timor Leste itu udah keren banget, itu udah setara kualitas Premier League ya. Bahkan ada fakta baru ketika kita menonton pertandingan Indonesia melawan Timor Leste, meskipun bermain dengan 10 orang dari babak pertama, tetapi tetap bisa menyulitkan permainan kita. Padahal Timor Leste tidak bermain low block, bermain agresif, ofensif, tetap menyerang, gol di serangan, tapi permainannya solid gitu kan. Bahkan ya, kalau kita mempertanyakan, wah kita sukses karena naturalisasi gitu kan. Nah, negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Begitupun dengan Timor Leste. Ada salah satu pemain di mana pernah debut di underage-nya skuad Inggris, apa nggak gokil, pernah main bareng sama Jude Bellingham anjing. Nah, kita juga patut bangga ya karena kita memiliki pemain diaspora yang berkualitas yang bermain di Eropa. Apa yang kita miliki ini benar-benar menjadi sesuatu yang bikin iri tetangga-tetangga kita, khususnya dari Malaysia, tetangga serumpun, sobat serumpun kita satu ini gitu kan, yang dimana berusaha untuk meniru skema yang dilakukan oleh timnas Indonesia, bahkan sampai naturalisasinya itu bodong, nggak ada surat-suratnya, ini ilegal gitu kan. Ya at least mereka Malaysia cuma bisa menaturalisasi pemain-pemain dari Bangladesh gitu kan. Ini benar-benar gap kualitas yang jauh banget. Apalagi ya, habis Belanda terbitlah Australia. Ini benar-benar gokil, kita itu ditakdirkan untuk melawan Brazil di Piala Dunia sepertinya, Piala Dunia 2030. Karena gue tuh takut nanti regenerasi untuk pemain timnas mudanya ada enggak gitu kan. Karena ya Bang J, Bang Kevin Dix gitu kan, lalu siapa lagi ya, Kang Emil mungkin masih muda, dan beberapa nama yang sudah kayak Jordi Amat gitu kan, setelah mereka mungkin di Piala Dunia tidak bisa main, sosok penggantinya ada atau enggak. Apalagi kita timnas Indonesia emang krisis attacker ya, krisis penyerang, tetapi hadirlah sosok seperti Mitchell Baker gitu kan. Ini benar-benar keren banget. Apalagi Mitchell Baker itu menawarkan diri ya di tahun 2024, nge-DM salah satu akun scouting talent Indonesia gitu kan, mengajukan diri bahwa saya memiliki keturunan dari Indonesia, apalagi kakek dan neneknya itu kan orang Semarang dan juga orang Jogja. Itu benar-benar kental banget ya. Bahkan Mitchell Lee Baker, Lee itu bukan unsur nama Cina, tetapi Le gitu kan, artinya nak gitu kan. Ini benar-benar keren. Apalagi ada John Raven, apalagi kita belum melihat debut dari Luke Fikri itu sendiri ya, sehingga untuk pemain-pemain masa depan kita nggak kekurangan stok. Dan apalagi lebih canggihnya, kita dilatih oleh sosok John Herman yang kaya akan taktik, yang secara TV selalu berhasil membawa negara-negara yang ia pimpin lolos kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya ya Kanada itu sendiri ya, dan ada habit yang sama nih guys. John Herman ketika melatih Kanada itu berani untuk memberikan debut kepada Jonathan David yang waktu itu juga sama bermain di Liga Kampus ya, tetapi akhirnya Jonathan Davis menjadi sosok pemain penting di Kanada. Apalagi hat-trick di Piala Dunia kemarin 2026 gitu kan. Dan ini juga menjadi terbukti juga melakukan hal yang sama kepada Mitchell Baker, masih main di Liga Kampus tetapi dipercaya untuk membela timnas senior, dan debutnya berbuah manis, langsung hat-trick melawan Kamboja. Ini benar-benar keren banget gitu kan. Dan tidak hanya itu, ada satu fakta yang mungkin teman-teman belum tahu. Jadi transisi antara Coach Sintayong waktu itu kita tertimpa musibah besar ya, yaitu dipimpin oleh Patrick Kluivert gitu kan. Pada saat itu aslinya John Herman itu sudah masuk ke radar PSSI, tetapi John Herman menolak tawaran untuk melatih Indonesia saat itu dengan alasan John Herman tidak mau melanjutkan proyek orang lain. John Herman ingin ketika dia melatih Indonesia ya skuadnya harus dibangun dari awal, pondasinya harus dia yang bikin gitu kan, sehingga akhirnya menolak. Terbukti ketika digagalkan oleh Patrick Kluivert, langsung saja John Herman take over timnas Indonesia.
Namun sangat disayangkan ya, ini terbukti supporter timnas kita yang jalur Pomo ini masih belum memadati stadion ketika timnas kita tanding dengan alasan masih sakit hati karena Patrick Kluivert gitu kan. Padahal ini nggak valid ya. Ini ibaratnya tuh kalau supporter Indonesia siapapun pelatihnya ya support. Nah, arti dari supporter itu pendukung aja. Jangan cuma sukaria ketika timnas kita lagi mulus-mulus aja jalannya ya kan. Ketika lagi struggle pun harus kita dukung. Nah, kita ngomongin ada berkah tersendiri juga ya ketika para pemain diaspora kita ini memutuskan untuk balik dan bertanding di Liga BRI Super League. Salah satunya ada Tom Haye, ada Eliano Reisner, bahkan yang terbaru ada Sandy Bos dan juga Ragnar Uratmangun, ada Ivar Jenner, ada banyak juga ya, ada Sen Patinama juga gitu kan. Pemain-pemain ini kan apalagi yang terbaru tim Gaipeng ya, meskipun ya sangat disayangkan pemain masih muda, masih punya kesempatan untuk bertanding di Eropa gitu kan, dan masih ditahan-tahan oleh FC Emmen tetapi memutuskan untuk ke klub Indonesia gitu kan. Dan ini juga berkat tersendiri karena di AFF mereka bisa membela timnas Indonesia. Bayangkan kalau di AFF ini timnas Indonesia tidak ada orang diasporanya, udah hancur lebur bahkan sama Kamboja dan juga Timor Leste gitu kan. Kita harus sepakat kalau memang menonton progresnya ya. Ya harapannya sih semoga ya, meskipun dulu secara sejarah timnas Indonesia itu pernah 6 kali sampai di final AFF tetapi berujung kandas semua. Ini benar-benar kita ini copycat dari timnas Belanda ya, dimana terkenal sebagai raja tanpa mahkota gitu kan. Ya harapannya AFF kali ini bisa dimenangkan oleh Indonesia, trofi AFF pertama di bawah John Herman. Lalu ada AFF Championship yang resmi dari FIFA juga, apalagi kita sebagai tuan rumah semoga kembali farming trofi dari John Herman, apalagi nanti AFC di bulan Januari tahun 2027. Harapan gue pribadi, ekspektasi gue cukup lumayan tinggi ya. Semoga saja dengan kualitas pemain yang kita miliki dan dengan John Herman ya, faktor yang sangat penting, Indonesia bisa at least ke semifinal AFC. Kalau enggak ya semoga saja bisa tembus final ya, entah itu menang ataupun jadi runner up gitu kan, karena itu jalur tercepat untuk bisa lolos ke Piala Dunia gitu kan. Dan sekali lagi ingat, musuh terbesar dari timnas Indonesia adalah ekspektasi terlalu besar dari supporternya sendiri. Semoga saja kita ikut mengawal, apapun hasilnya kita harus mencintai John Herman dengan apa adanya. So, gimana menurut kalian tentang John Herman ini? Mungkin di episode kali ini sudah cukup kita ngomongin timnas Indonesia dan juga sosok John Herman. Semoga jaya terus timnas Indonesia. Nanti apapun hasilnya di pertandingan AFF akan kita bahas lagi. Thank you banget yang udah nonton. Subscribe seikhlasnya. Bye.